وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, seluruhnya jamaah sekalian yang saya cintai dan hormati, wa ma'asyiral asatidzah wal masyayikh, guru-guru kita, orang tua kita yang sangat banyak sekali yang hadir pada pagi hari ini, dan terkhusus yaitu untuk daripada Ketua DKM Musolah Al-Hikmah Ustaz Hidayat, dan juga para sesepuh tokoh masyarakat, dan juga ada Sunan Kiram Dainallah Ustaz Ahmad Singgi, dan juga para guru-guru sekalian yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu karena memang saya tidak mengenal semua. Tapi insyaAllah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada antum sekalian, Bapak RT, Bapak RW, seluruhnya tokoh masyarakat sesepuh tanpa terkecuali. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, jauh bala musibah, niat hajatnya dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan dan kasih sayangnya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan mengkabul apa yang menjadi niat dan hajat-hajat kita baik dalam urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita kelak ketika kita menemui ajal kita, Allah tidak matikan kita kecuali kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah taala Allah kumpulkan kita dalam suatu kegiatan untuk memperingati kelahiran manusia agung, makhluk agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yaitu kekasih hati kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat sekarang tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal inilah manusia yang Allah pilih dilahirkan, suri tauladan terbaik, tolak ukur terbaik, sehingga siapapun yang mengikuti tidak akan pernah tersesat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi, maka niscaya Allah akan mencintai kita. Jadi kalau kita merasa cinta kepada Allah, cintalah, ikuti Nabi, maka niscaya datang itu rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pintu kasih sayang Allah taala itu lewat jalur pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan mengenal sesuatu yang hak, kamu tidak akan mengenal sesuatu jalan keselamatan kecuali itu lewat pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu maka bergembiralah kamu. Karunia dan rahmatnya. Lalu rahmat terbesar yang Allah berikan apa? Rahmat terbesar yang Allah berikan, semua ulama sepakat bahwa rahmat terbesar yang Allah berikan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat seluruh alam. Jadi rahmat terbaik adanya yaitu melalui jalur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Understand? Yes, good. Ini kayaknya udah mulai bingung, mau serius. Ini bingung nih. Ini sebenarnya melongo paham apa kagak? Paham ya? Enggak, ngerinya melongo aja. Ya kan? Nggak paham gitu. Ya, enggak, kadang-kadang ada orang yang kelihatan serius, Bu, ya, Pak. Tapi pikirannya kemana-mana, matanya pernah. Iya, motor tuh. Ada yang saking seriusnya sampai nunduk, Bang. Itu nunduk ngangguk sampai ke bawah banget. Entar ngangguk ke atas, entar ngangguk ke bawah. Saking serius sampai mana? Ngantuk. Ya, jangan ngantuk, ya. Udah. Tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana? Enggak, tadi saya sebenarnya pengalihan isu loh. Ini serius benar apa kagak nih? Pakai understand ya. Tadi sampai rahmat Allah kan. Tadi sebenarnya makanya saya alihkan itu. Ini kira-kira paham apa enggak nih? Melongo pas ditanya masih nyambung apa kagak? Masih nyambung ya? Alhamdulillah, berarti frekuensi kita masih sama. Ini sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta gak kita sama Nabi Muhammad? Cinta gak? Orang kan kalau cinta harus ada bukti. Betul gak? Kamu ini punya bukti apa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukti kamu apa? Cinta sama Nabi ini bukti kamu apa? Oh, ini saya ngadain maulid. Ya mungkin bisa lah itu ya. Standar apa? Standar lokal lah gitu ya. Agak ke bawah sedikit. Ya. Ya mungkin ini bukti kita cinta kita sama Nabi. Tapi hakikatnya orang yang benar-benar cinta kepada Nabi adalah mereka yang mengikuti Nabi. Ya, bukan hanya sekedar cinta tapi tidak mengikuti. Akhirnya itu namanya cinta dusta. Di lisan aja, ya, tapi tidak ada melalui gerakan. Nah, kita harus wujud salah satu cinta kita kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal gak sama Nabi? Kenal gak sama Nabi? Kenal gak? Ada yang aku kenal? Enggak ya, belum pernah ketemu soal itu. Tapi insya Allah hati selalu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal dari sosok-sosok kepribadian Nabi yang disampaikan oleh mubalik-mubalik yang pernah kita dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya bapak namanya siapa? Orang tuanya Nabi namanya siapa? Nabi Muhammad, orang tuanya namanya siapa? Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Kakeknya Nabi Abdul. Dari siapa? Bapak. Dari ibu. Kakeknya Nabi dari ibu. Apa? Ayo. Hah? Kakeknya Nabi dari ibu. Alhamdulillah, kelihatan kualitasnya. Ya, ternyata kita kecil, cinta kita sama Nabi ini masih kecil.
Tapi kadang-kadang kan kita nunjukin kesolehan kita ini luar biasa, betul gak? Kayaknya kita ini soleh banget, luar biasa banget. Anak soleh, sholat anak tepat waktu, ya, berjamaah, ngaji, jalan terus, soleh gak? Insya Allah. Yang penting jangan ngerasa soleh. Jadi kalau ibadahnya baru segitu jangan ngerasa soleh. Ya, nabinya sampai dilupain. Kakek nabi dari ibu siapa? Ayo. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya Nabi Siti Aminah binti Wahab. Siapa? Binti. Nih pahamin nih, ya. Kita nggak banyak-banyak, tapi insya Allah biar kenal. Jadi ada pembaharuan. Maulid sekarang saya kenal nasab Nabi, walaupun nggak banyak, tapi kita ambil ilmunya. Nabi Muhammad dari nasab ibu yaitu Siti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Jadi nasab Nabi dari bapak sama ibu ketemu di kakek yang kelima. Ya, jadi itu bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ila Adnan, semuanya tuh. Jadi nasabnya ketemu di kakek yang kelima. Ya. Itu nasab Nabi. Paham ya? Saya ulangin ya. Nabi Muhammad dari nasab ibu Siti Aminah binti bin Abdi bin apa? Bin Zuhra bin Kilab. Ya, nasabnya ketemu di kakek yang kelima, Kilab. Jangan dilupakan ya. Tolong nih, jangan dilupain nih ya, jangan dilupain yang ini. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Neneknya Nabi siapa? Neneknya Nabi siapa? Ayo, neneknya Nabi siapa? Yang bisa sebutin neneknya Nabi dari nasab ibu. Nggak usah deh, kelamaan. Ntar pinter deh. Tanya Syekh. Syekh apaan? Syekh Google. Ya, nggak ada yang tahu ya. Nasab Nabi neneknya siapa? Nggak ada yang. Nih, pahamin, inget. Ya, tadinya saya mau ngeluarin duit 50.000. Yang pertama jawab saya yakin anak muda, gerakannya cepat. Ya, nasab neneknya Nabi dari ayah itu Fatimah binti Amr. Ya, siapa? Fatimah binti Amr. Neneknya dari nasab dari nasab ibu neneknya Nabi Barrah binti Abdul Uzza. Siapa? Barrah binti Abdul Uzza. Ingetin ya, ingetin. Jadi pulang dari sini minimal saya tahu nasab Nabi, ayah, ibunya, dan juga nenek dari ayah dan ibunya. Neneknya Nabi dari nasab ayah siapa tadi? Fatimah binti Amr. Ya, nasab neneknya Nabi dari ayah Fatimah binti Amr. Nasab neneknya Nabi dari ibu siapa? Barrah binti Abdul Uzza. Barrah binti Abdul Uzza. Nah, ingatin nih. Ya. Berapa tahun itu? Baru tahu. Ini pahamin ya. Ini kecil doang ya, kecil.
Kita balik ke sosok yang paling mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau saya tanyakan, makhluk paling mulia yang Allah ciptakan di antara semua makhluk, ada jin, malaikat, manusia, DLL, ya. Kira-kira yang paling mulia siapa? Siapa? Manusia. Sebelum ada manusia, makhluk paling mulia itu siapa? Makhluk paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Siapa? Iblis. Makhluk paling mulia makhluk paling hina? Iblis. Siapa? Iblis. Hah? Manusia juga. Manusia. Makhluk paling mulia adalah manusia. Kenapa? Karena kemuliaan itu bisa didapatkan, manusia punya kemuliaan karena lahir seorang yang paling mulia di antara semua makhluk, itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kok yang paling hina bisa manusia juga? Kenapa? Karena satu-satunya makhluk Allah yang ngaku Tuhan cuma manusia. Iblis yang sedahsyat itu dilaknat sama Allah, nggak pernah berani ngaku Tuhan. Siapa yang ngaku Tuhan? Firaun. Sampai iblis bilang kalau bahasa kita, Buset bocah tuh berani banget lu, gua aja nih yang lama di surga belum pernah gua berani ngaku Tuhan, lu ngaku Tuhan gitu. Ya, kata Firaun, nggak apa-apa, ntar gua tobat katanya. Kata iblis digoda lagi, jangan tobat lu, ntar kalau lu tobat lu tinggalin sama pengikut lu. Akhirnya kagak jadi tobat karena takut kehilangan pengikut. Jadi itu manusia untungnya bisa mulia karena ada Nabi. Jadi kita pernah dengar kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin Allah ciptakan makhluk, nggak mungkin Allah ciptakan alam semesta ini, masuk akal. Jadi seolah-olah nih manusia diciptakan karena memang mau menyambut kelahiran kelak daripada manusia yang paling mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu hadis yang panjang diriwayatkan Imam Baihaqi, insyaallah dalam kitab Dalailun Nubuwah. Itu dijelaskan lama iqtarafa Adam al-khatiyah. Saat Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Lalu Nabi Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, bihaqqi Muhammadin lama ghafartani." Nabi Adam meminta dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk dapat pengampunan daripada tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Faqala Allah taala, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan lam akhluk?" Adam, gimana kamu kok tahu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan aku kan belum ciptain tuh Nabi Muhammad. Ditanya Nabi Adam, ente tahu? Kok bisa tahu? Ane kan belum ciptain tuh Nabi Muhammad. Faqala, lalu Adam mengatakan, "Ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala qa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Wahai Allah Tuhanku, tatkala Engkau menciptakan aku dengan tangan, lalu Engkau meniupkan rohmu di dalamku, aku mengangkat kepalaku ya Allah, lalu aku melihat di tiang-tiang aras ada kalimat tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam lihat. Bilang, fa'alimtu li'annaka la tudif li ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Aku jadi tahu ya Allah, nggak mungkin ada satu nama yang disejajarkan di dalam namamu kecuali itu pasti makhluk yang paling kau cintai. Jadi mikir Nabi Adam, jadi pernah melihat nama Rasulullah di tiang. Nabi Adam mikir pas lagi mau tobat kepada Allah, minta ampunan dengan membawa nama Nabi Muhammad. Ingat tuh pernah melihat itu. Jadi dia tahu nggak mungkin masa ada satu nama disejajarkan dengan Allah kecuali itu makhluk paling mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi lebih hebat dari Superman, Spiderman. Kita kadang-kadang ini dialihkan untuk menjadikan suri tauladan kita ini dengan yang lain, ya, yang anak mudanya perempuan Korea, ya, artis Korea. Ya, mak-mak siapa? Ya mungkinlah walhasil. Ya. Lalu Allah mengatakan sadaqta ya Adam, kau benar. La ahabbal khalqi ilayya. Enggak ada makhluk yang paling aku cintai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'uni bihaqqihi. Minta sama aku dengan haknya Nabi. Wa qad ghafartu laka, maka aku akan mengampuni. Sampai di akhir kalimat, walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita biar paham. Saking mulianya Nabi, saking mulianya Nabi, apa aja yang berhubungan dengan Nabi langsung terangkat mulia. Termasuk umatnya Nabi. Allah pernah berkata dalam satu hadis qudsi, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya Dawud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad. Wahai Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya akan datang nanti setelah engkau seorang nabi yang bernama Ahmad dan nama lainnya adalah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadiqan sayyidah, dia orang yang benar, yang berwibawa. La aghdabu 'alaiha abadan, aku tidak akan pernah marah kepadanya selama-lamanya. Tidak akan pernah aku marah kepada Nabi Muhammad selama-lamanya. Wa ghafartu lahu qabla an ya'siyani, aku telah mengampuni Nabi Muhammad sebelum dia akan bermaksiat kepadaku. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, baik itu nanti dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Sampai ulama mengatakan tidak ada satupun makhluk baik itu para anbiya yang Allah berikan sebuah jaminan dengan sebuah ungkapan yang seperti ini. Apa? Allah nggak bakal marah selama-lamanya dengan Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan mengampuni dosa Nabi sebelum dia bakal maksiat. Allah udah ampuni, baik yang terdahulu dari dosanya ataupun yang akan datang. Cuma kan hakikatnya Nabi nggak pernah berbuat dosa sama Allah Ta'ala, tapi perkataan itu Allah ungkapkan, dan ungkapan itu tidak pernah Allah berikan kepada makhluk apapun kecuali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ummatuhu marhumah, dan umatnya dilimpahkan rahmat. Umatnya dilimpahkan
nafli mithla ataitul anbiya, aku kasih mereka hal-hal perkara yang sunnah sebagaimana aku berikan kepada para nabi. Semuanya diberikan oleh Allah, semua syariat diberikan sebagaimana Allah memberikan kepada para nabi. Wa faradtu alaihim fara'idha, dan aku mewajibkan daripada kewajiban allati iftaradtu 'alal anbiya'i war rusul, sebagaimana aku memberikan kewajiban kepada para nabi dan para rasul. Hatta ya'tun yaumal qiyamati nurahum kal anbiya, sampai nanti dia datang, umat-umat nabi bakal datang kepadaku dan dia akan bercahaya, mereka akan bercahaya sebagaimana cahayanya para nabi. Umatnya nanti nabi datang menghadapan Allah yang dia taat kepada Allah, dia ikutin Nabi Muhammad SAW, dia akan bercahaya dan cahayanya seperti cahayanya para anbiya yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu di akhir hadis dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu fadaltu Muhammadun wa ummatahu kal umami kulli ila ummami kulli. Aku berikan keutamaan, sesungguhnya aku telah mengutamakan atas baginda Nabi Muhammad dan umatnya lebih daripada umat-umat yang lain semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa para sahabat bisa mulia? Karena dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa agama ini adalah agama yang paling mulia di antara agama lainnya? Karena ini adalah agama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidina Ali, Sayyidatul Fatimah Zahra bisa mulia? Karena dia adalah bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bisa mulia? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham? Udah kali ya? Serius apa bercanda lagi nih kita? Ntar saya ada kuis dah. Ya. Ada kuis, makanya dengerin ya. Ntar ada kuis, yang maju dapat hadiah. Ya, yang maju dapat, boleh anak-anak juga boleh. Ya. Jadi, tadi sampai mana ya? Sampai mana, Pak? Sampai mana tadi? Tadi sampai mana? Mulai bingung nih. Kayaknya emang kadang-kadang menurut riset itu daya pikir manusia itu dia bisa mulai terganggu daya tangkapnya itu setelah 20 atau 30 menit ke atas. 45 menit dia udah mulai nggak hilang konsentrasinya. Ini riset ya, riset benar. Konsentrasi manusia, apalagi dalam keadaan lapar. Ini ada ntar ya, ada ya Ustaz ya. Insya Allah, sabar. Yang ada dimakanin aja dulu ya, biar rileks, biar rileks ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Nanti ada tausiah dari guru kita lagi ya. Nah jadi terakhir nih ya, saya kasih pertanyaan terakhir. Yang pertama kita cinta kepada Allah. Yang kedua kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Secara zahir iya. Tapi sebenarnya secara hakikat salah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun memposisikan Nabi Muhammad dengan menomorduakan baginda Nabi Muhammad SAW. Belum pernah sama sekali. Ada gak dalilnya? Ada gak dalilnya? Ada gak dalilnya bahwa Allah gak pernah memposisikan Nabi nomor 2 sama sekali? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Dalilnya Arkanul Islam, rukun Arkanuddin ada berapa?
Arkanuddin ada berapa? Yang kencang, Arkanuddin ada berapa? Kurang kencang, Arkanuddin ada berapa? Arkanuddin ada berapa? Berapa? Kata siapa? Arkanuddin ada 4, kata siapa? Siapa yang bilang 4? Siapa? Siapa yang bilang 4? Hah? Siapa yang bilang 4? Memang kadang-kadang ngajak orang sesat enak gitu. Yang nggak tahu tuh diajak sesat paling enak, benar. Ya. Anak kan nggak bilang 4. Lihat kesesat kan akhirnya ini. Arkanuddin ada. Arkanuddin ada. Berapa? Siapa yang bilang 5? Itu tangannya. Masya Allah. Saya dulu pernah ngerasa jadi orang soleh banget. Pernah ngerasa jadi orang sholatnya tepat waktu. Sampai saya mandang orang yang sholat nggak tepat waktu, apalagi tuh orang pakai undang-undang imamnya. Ya Allah, cuma tuh orang pakai undang-undang tapi sholatnya nggak tepat waktu. Pernah ngerasa sholat nggak berjamaah, nggak ke masjid. Akhirnya setelah ketemu, saya dikasih pertanyaan. Si pertanyaannya sepele. Siapa Allah? Anak TK bakal jawab, Allah tuh simple, nggak bisa jawab. Cuma kayaknya kalau saya kasih pertanyaan itu kejauhan. Saya kasih pertanyaan ini. Anda yang baik ibadahnya, muslim dari kecil sampai besar, sampai sekarang. Saya tanya Arkanuddin ada berapa? Ibu, Arkanuddin ada berapa, Bu? 5. Arkanuddin ada? Ada? 3. Ini asli, nggak mungkin salah, karena udah disebut rukun agama ada ada arkanul Islam, ada arkanul arkanul iman, Islam, arkanul iman, arkanul ada Islam. Ini arkanul rukun agama, paham ya? Nih. Kalau kamu baru tahu sekarang atau mungkin pernah lupa, ya nangis. Ternyata sebenarnya kita selama ini jauh banget dari Allah Ta'ala. Ya, tapi mudah-mudahan kita kasih lembut hati sehingga kita bisa pahamin kebaikan-kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam Islam, rukun Islam itu ada. Rukun Islam ada. Berapa, Bu? 5. Oh, nggak tersesat, alhamdulillah. Sekarang asli berarti nggak tersesat. Ada 5. Yang pertama ada. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatain. Yang kedua iqamus shalah. Yang ketiga apa? Puasa. Terus puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Yang ketiga, yang keempat zakat. Yang kelima pergi haji bila Saya tanya, di rukun Islam itu ada nama Nabi Muhammad? Di rukun yang keberapa? Di rukun yang keberapa? Yang pertama. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kok Allah nggak bikin aja yang pertama bersaksi kepada Allah, yang kedua bersaksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa nggak dibikin begitu aja tuh rukun Islam?
Sampai di rukun Islam tetap Rasulullah diposisikan di posisi pertama bersanding dengan Allah Subhanahu. Kayak Nabi Adam tadi bilang, berarti kita tahu bahwa Allah mau nunjukin sama semua makhluk bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang Allah muliakan. Buktinya di rukun Islam yang tidak akan sah seseorang kalau tidak mengimani daripada rukun Islam, yang tidak akan bisa manusia dia dianggap keislamannya kecuali dia mengucapkan dua kalimat tersebut. Berarti orang paham harus saking mulianya Nabi Muhammad, Allah enggak posisikan Nabi Muhammad di posisi itu, tapi selalu bersanding dengan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak panjang lebar, itu sekelumit. Kalau kisah Rasulullah tentang kemuliaan itu banyak dan nggak akan pernah habis buku kita untuk membicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, dan beruntunglah kita karena Allah lahirkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kuis apa kagak? Kuis. Hah? Kuis kagak nih? Ya. Sebelum saya nanya, saya nggak bakal nanya kecuali yang tadi nih. Tapi saya nggak lama nih. Pokoknya maju. Yang berani maju. Nah. HP. Kenapa aja siwak no? Oh ini. Yuk, siapa? Yang mau maju siapa? Hah? Saya kasih, kalau yang laki boleh maju, kalau yang perempuan boleh berdiri di tempat. Ya. Saya kasih 2 kontestan. Ayo ngacung. Buruan nih, habis ini selesai. Tuh. Enggak, udah nih masukin. Oh, ini masukin. Aman kan? Kelihatan. Ayo. Siapa? 2 kontestan. 2 kontestan. Saya hitung sampai 7. Kalau nggak ada yang maju, kalau yang perempuan nggak apa-apa berdiri di tempat, kali malu kan, dan juga ahsan di tempat. Ini saya kecil nih ya. 2 kontestan. Saya hitung sampai 7. Kalau nggak ada yang ngacu, masuk lagi kantong. 1, 2, 1, boleh. Maju Pak. Ya, yang perempuan sekarang. Ada gak? Perempuan tinggal berdiri di tempat. Perempuan tinggal berdiri di tempat. Ayo Bu, diri Bu. Saya hitung nih yang perempuan, kalau nggak ada yang naik ya. Saya hitung sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 seperempat, 6 setengah, 6/4, 7. Oh, berarti nggak ada. Namanya siapa? Ya di Suryadi. Simpel pertanyaannya. Kalau tadi kita bahas pasti tahu. Saya kasih pertanyaan yang pertama, itu yang tadi, sebutkan nasab ibunya Nabi dan juga neneknya Nabi dari ayah dan ibu. Bapaknya nggak usah disebut. Udah. Nabi dari ayah. Lupa ya. Kadang-kadang tuh ya begitu lah ya. Dibikin lupa kan. Padahal tadi kita udah bilang ya, saya ntar ada kasih tulis loh. Ya. Moni. Ayo keluarkan daya ingatmu.
Wahab. Nasabnya ibunya. Ibunya Nabi namanya siapa? Terus Siti Aminah binti Wahab bin Wahab bin Abdi mana bin Zuhra bin Kilab. Ya, udah ya, karena nggak ada yang lain, jadi saya stop karena nanti ada yang ngisi lagi. Karena berani maju ini saya kasih. Sebenarnya tadi salah aja saya kasih loh. Sayang sih nggak berani. Salah pasti saya kasih. Sayang. Ya. Udah Allah a'lam, mohon maaf mungkin ada kesalahan ucapan saya kurang berkenan dalam hati, tingkah laku saya kurang berkenan, mohon dibukakan